Halo sahabat-sahabatku, kita bertemu kembali pada saat ini. Saya ingin mengingatkan kepada kita tentang bagaimana sikap kita sebagai umat Tuhan, sebagai pengerja-pengerja yang Tuhan percayakan untuk melayani di bawah satu pengembalaan. Saya diingatkan akan satu peristiwa di dalam Bilangan pasal yang ke-16. Ini yang mengisahkan tentang bagaimana Korah, Datan, dan Abiram mereka mengajak 250 orang yang lain untuk mereka mengadakan satu pemberontakan terhadap Tuhan. Dan tentunya itu mereka nyatakan ketika mereka dipanggil oleh Musa, tetapi mereka tidak mau datang. Padahal mereka seharusnya menghormati pemimpin mereka. Kalau pemimpin mereka memanggil, mereka harus datang. Karena tentu ada sesuatu hal yang penting yang akan dia sampaikan. Mereka nggak mau datang, dan akhirnya kalau kita membaca di dalam Bilangan pasal yang ke-16 ini, akhirnya mereka mengadakan satu protes. Mereka mengatakan mengapa Musa mengeluarkan mereka dari Mesir, dari tempat yang berlimpah susu dan madunya, membawa mereka ke padang gurun, dan akhirnya mereka mati di padang gurun. Jadi motivasinya karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan yang menggerakkan Musa, Tuhan yang memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, singkat cerita, akhirnya Musa sebagai seorang hamba Tuhan yang setia, yang taat, dia tidak langsung membenci mereka, tapi dia membawa mereka di dalam doa. Dan kita tahu ceritanya, Allah tidak menghendaki apa yang mereka lakukan, dan Allah mengatakan akan membinasakan umat Israel. Tetapi Musa membela mereka. Masa hanya perbuatan segelintir orang umat Allah itu akan dibinasakan? Nah, singkat cerita, akhirnya kita tahu ceritanya, Korah, Datan, dan Abiram dan seluruh keluarga mereka mati masuk ke dalam bumi. Dan ketika bumi terbelah, mereka masuk dan bumi itu tertutup. Mereka dikuburkan hidup-hidup. Kemudian 250 orang yang berada bersama-sama dengan mereka dibakar habis dengan api. Bahkan tidak sampai di situ penghukuman Tuhan, dikatakan terjadi tulah yang mengakibatkan 14.700 orang mengalami kematian. Ini sangat mengerikan. Bagi saya, ini menjadi satu peringatan bagi kita hamba-hamba Tuhan yang hidup pada zaman ini. Artinya kita jangan sampai menghakimi hamba Tuhan atau pemimpin-pemimpin rohani kita. Artinya mengatakan begini, engkau tidak diutus oleh Allah. Apa yang kau lakukan tidak dikehendaki oleh Allah. Sementara kita tahu dia benar-benar diutus oleh Allah, dia dipanggil oleh Allah, atau apa yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Untuk itu, kiranya kebenaran ini mengingatkan kepada kita. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang taat, dan jangan kita menghakimi atau kita memberontak terhadap pemimpin kita. Tapi marilah kita menghormati dia, kita mendukung apa yang menjadi kehendak Allah melalui kehidupannya, kebijakannya, dan kita melakukan itu bukan untuk dia, tetapi untuk Allah. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran ini. Sampai ketemu kembali.